Anda mungkin mikir, saya kan nggak merokok, jadi saya aman. Tapi, gimana kalau saya bilang ada kebiasaan lain yang kita semua lakukan, mungkin bahkan sekarang juga, yang diam-diam menggerogoti kesehatan kita? Yep, ancaman itu datangnya dari kursi yang lagi Anda duduki. Mari kita lihat, seberapa serius sih masalahnya. Nah, kalimat yang cukup bikin kaget ini datang dari Dr. James Levine, seorang peneliti di Mayo Clinic. Ini bukan cuma sekedar slogan biar keren loh, ini adalah sebuah peringatan keras tentang kebiasaan yang paling kita anggap sepele. Duduk. Ini nih, pertanyaan utamanya. Apa benar duduk bisa disamain sama rokok? Jangan-jangan ini cuma dilebih-lebihkan aja biar kita panik. Atau jangan-jangan ada kebenaran mengerikan di baliknya? Yuk kita bedah sama-sama buktinya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu bukti-bukti yang mendukung argumen ini. Apa sih yang sebetulnya terjadi di dalam tubuh kita waktu kita cuma duduk diam berjam-jam? Kita mulai dari skalanya dulu ya. Sebuah studi di jurnal medis yang sangat terkemuka, The Lancet, menemukan angka yang, bikin melongo. 5,3 juta kematian per tahun itu penyebabnya cuma satu, kurang gerak. Biar Anda kebayang angka ini tuh hampir setara dengan total kematian akibat merokok di seluruh dunia. Jadi ini jelas bukan masalah kecil, ini krisis kesehatan global yang terjadi diam-diam. Dan bagian ini yang mungkin paling bikin kita mikir ulang. Ada studi yang mencoba menghitungnya secara matematis. Hasilnya, duduk 2 jam tanpa henti bisa memangkas 22 menit dari harapan hidup Anda. Sementara itu, merokok 1 batang rokok cuma 11 menit. Kalau kita lihat dari perbandingan ini aja, efeknya ternyata mengerikan ya. Terus, apa sih yang terjadi di dalam tubuh pas kita duduk? Coba bayangin deh, begitu Anda duduk, mesin tubuh Anda itu kayak langsung masuk mode standby. Aktivitas listrik di otot kaki Anda langsung anjlok. Pembakaran kalori melambat drastis. Aliran darah jadi nggak lancar, yang akhirnya kasih kesempatan buat lemak jahat menyumbat arteri. Parahnya lagi, tulang belakang Anda harus menanggung beban 40% lebih berat. Jadi, meskipun kita merasa lagi santai, tubuh kita sebenarnya lagi stres berat. Efek jangka panjangnya lebih serem lagi, terutama kalau kita bicara soal kanker. Coba lihat angka-angka ini deh. Gaya hidup yang kebanyakan duduk bisa meningkatkan risiko kanker rahim sampai 66%, dan kanker usus besar sampai 30%. Ini adalah konsekuensi nyata dari terlalu banyak diam. Dan kerusakannya itu nggak cuma fisik loh, otak kita juga kena imbasnya. Penelitian dari UCLA menemukan bahwa kelamaan duduk bisa bikin bagian otak yang penting untuk memori jadi menipis. Pernah nggak sih ngerasa jadi gampang lupa? Nah, mungkin itu bukan cuma karena capek, tapi karena kursi Anda pelan-pelan memengaruhi kerja otak. Oke, bukti-buktinya tadi kedengarannya parah banget ya. Tapi sekarang mari kita lihat dari sisi lain. Kita cek realitasnya. Apa perbandingan dengan merokok ini beneran seimbang? Nah, disinilah ceritanya jadi sedikit lebih rumit. Menurut Matthew Bowman dari Arizona State University, yang emang risetnya khusus soal ini, gagasan duduk adalah rokok gaya baru itu sebenarnya nggak punya dasar bukti yang kuat. Loh, kenapa begitu? Gampangnya gini. Merokok itu secara aktif memasukkan ribuan zat beracun langsung ke tubuh kita. Walaupun duduk itu berbahaya karena kita jadi nggak aktif, tapi kan kita nggak menelan racun apa-apa. Jadi meskipun dua-duanya sama-sama buruk, level bahaya merokok itu tetap jauh lebih tinggi. Jadi, ini dia poin kuncinya. Musuh yang sebenarnya itu bukan kursinya, tapi kombinasinya. Kombinasi antara duduk kelamaan dan kurangnya aktivitas fisik. Nah, dua hal ini kalau digabung, itu yang bikin risikonya jadi setara dengan kebiasaan buruk lainnya. Oke, sekarang kita tahu musuh kita yang sebenarnya. Pertanyaannya, gimana dong cara ngelawannya di kehidupan kita sehari-hari? Tenang, ada solusinya. Kabar baiknya, solusinya tuh nggak ribet sama sekali. Coba deh mulai dari hal-hal kecil. Pasang alarm di HP buat ngingetin diri sendiri untuk berdiri tiap setengah jam sekali. Kalau ada pilihan, selalu pilih tangga. Lakukan peregangan ringan di meja kerja. Angkat telepon sambil jalan mundar-mandir. Trik-trik simple kayak gini tuh efeknya besar banget. Selain lebih banyak bergerak, cara kita duduk itu juga ngaruh. Mengatur meja kerja biar ergonomis memang nggak akan menyelesaikan masalah utamanya, tapi ini setidaknya bisa mengurangi beban di punggung dan leher Anda. Anggap aja ini pertolongan pertama. Tapi perlu diingat ya, postur sebagus apapun itu cuma buat meminimalkan kerusakan. Itu nggak bisa menggantikan kebutuhan paling mendasar tubuh kita, yaitu bergerak. Tubuh kita itu didesain untuk bergerak, bukan untuk jadi pajangan di depan meja kerja. Jadi sebagai penutup, coba dia renungkan pertanyaan ini. Coba jujur hitung, hari ini udah berapa jam Anda habiskan untuk duduk? Setelah dapat angkanya, tanyakan ke diri sendiri, apakah rasa nyaman sesaat itu sepadan dengan kesehatan jangka panjang Anda? Ini Lab Fakta,
Menguak fakta bukan sekedar cerita.